Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurwindi Makfira Sehat dan dua anggota saya, Agung Triwahyudi Kurniasari dan Sofia Salsabila. Di sini tema yang akan kami bahas yaitu sebab-sebab kesalahan berpikir dalam insanatik. Pertama, saya akan membahas pengertian kesalahan berpikir. Nah, kesesatan berpikir atau falasi. Apa itu falasi? Falasi berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang artinya salah pikir. Falasi didefinisikan secara akademis sebagai keracuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Falasi ini juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana, yakni salah. Dalam falasi terdapat dua pelaku. Yang pertama sofisme dan yang kedua paralogisme. Yang pertama sofisme. Sofisme adalah salah pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain. Padahal si pemuka pendapat sendiri itu tidak salah. Mengapa disebut demikian, yakni sofisme? Karena yang pertama-tama menerapkan hal ini yaitu kaum sofis, sehingga dia disebut sofisme. Nah, sofisme ini nama atau kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasinya yang disampaikan melalui pidato agar terkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Nah, tadi sofisme, sekarang paralogisme. Paralogisme adalah pelaku salah pikir yang dirinya sendiri itu tidak menyadari sesat pikir yang dia lakukan. Umumnya, yang sengaja berfalasi adalah orang yang menyimpan tendensi pribadi dan lainnya. Nah, sedangkan yang berpikir salah tanpa menyadarinya adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggung jawab atas setiap pendapat yang dikemukakannya. Nah, di sini ada beberapa macam falasi. Di antaranya akan saya paparkan dua di antaranya. Yang pertama, argumentum ad baculum. Nah, argumentum ad baculum adalah argumen yang diajukan berupa ancaman dan desakan lawan bicara agar menerima suatu kondisi tertentu atau suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika menolak akan berdampak negatif pada dirinya. Nah, atau bisa jadi kayak ancaman begitu. Nah, yang kedua, argumentum ad misericordiam adalah sesat pikir yang disengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan. Nah, sekarang kita masuk ke sebab-sebab kesalahan berpikir. Ada 7 sebab-sebab kesalahan berpikir, yaitu yang pertama, ketergesa-gesaan dalam membuat suatu keputusan atau asyarfi al-hukum. Yang kedua, menganggap mudah dalam mengajukan proposisi, tidak teliti dan tidak hati-hati atau suhulat al-tasdik. Yang ketiga, membangga-banggakan kemampuan berpikir dan pendapat diri sendiri atau at-tahzub bi al-rai. Yang keempat, tradisi yang keliru. Yang kelima, mengikuti kecenderungan hawa nafsu.
Yang keenam, senang berselisih pendapat. Yang ketujuh, haus pujian orang lain. Nah, itu mengapa terjadinya kesalahan berpikir. Di antaranya itu. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas persoalan dan bentuk-bentuk kesalahan berpikir. Nah, persoalan pokok yang menyebabkan munculnya kesalahan berpikir adalah tidak ditepatinya prinsip-prinsip dasar atau asas-asas berpikir logis seperti asas identitas, kontradiksi, penyisihan kemungkinan ketiga, dan alasan yang mencukupi. Kemudian, selain dari persoalan, berikut ada beberapa bentuk-bentuk kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, petitio principii. Kesalahan ini terjadi apabila sesuatu dijadikan sebagai pangkal pikir, kemudian konklusi, dan pangkal itu dianggap benar, padahal kebenarannya belum pasti. Yang kedua, circulus vitousus. Ini adalah kesalahan karena lingkaran tak berujung pangkal dalam pembuktian dan penyimpulan. Artinya dia berputar-putar terus, tidak sampai ke kesimpulan. Yang ketiga, pertukaran kata dan pengertian. Kesalahan ini disebabkan oleh penggunaan satu kata, tetapi dimaksudkan memiliki arti yang berbeda dalam premis yang berbeda. Dengan demikian, terjadi pertukaran kata dan pengertian. Yang keempat, metabasis eis allogenos. Kesalahan ini terjadi apabila digunakan dua ukuran yang berbeda untuk menilai satu kausalitas. Misalnya, orang itu adalah sarjana, maka ia pasti berakhlak mulia. Padahal formalitas pendidikan itu dilihat dari derajat pengetahuan, sedangkan akhlak baik dipandang dari etika. Pada contoh tersebut, terdapat kesalahan penggunaan etika untuk menilai kesarjanaan seseorang. Mestinya, ukuran yang digunakan adalah derajat pengetahuan. Nah, yang kelima, loncatan dari persamaan ke kesamaan. Ini adalah kesalahan dalam pemberian klaim terhadap hal-hal yang sama secara analogis atau persamaan ke hal-hal yang dianggap memiliki kesamaan. Contoh, Tuhan menciptakan alam semesta, pelukis menciptakan lukisan. Atau contoh yang lebih simpel, yaitu dosen berkuliah, mahasiswa berkuliah. Kata kuliah di sini itu merupakan persamaan, bukan kesamaan. Nah, kata berkuliah pada kedua kalimat tersebut tidak dapat dianggap sama, sebab kata berkuliah pada kalimat pertama, dosen, berarti memberikan atau membantu kuliah. Sedangkan pada kalimat kedua, mahasiswa, berarti partisipasi aktif dalam kuliah yang diberikan atau dipandu oleh dosen. Jika arti berkuliah pada dosen dan mahasiswa dianggap sama, maka terjadilah kesalahan, loncatan dari persamaan ke kesamaan. Jadi seperti itu. Nah, demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.